Ya saya kira yang tidak akan bisa, kalau dibilang dengan fakta itu, yang tidak akan bisa ikut pemilu itu Demokrat, Partai Demokrat, bukan Partai Demokrat KLB. Partai Demokrat ini, yang AHY ini, kalau misalnya terjadi kemelut berkepanjangan sampai tidak bisa mendaftar. Jadi korbannya adalah mereka yang di daerah, yang punya ambisi, yang punya cita-cita menjadi anggota DPR, anggota DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten kota, terhambat kalau misalnya ini semua ini berlarut-larut. Apalagi misalnya orang mengatakan ini akan panjang nih Pak Max ini. Kalau ini kalah dia akan banding lagi, ini akan banding lagi sampai ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agungnya cepat sebelum pemilu nggak apa-apa, coba kalau sebelum. Berarti bisa berunyam semuanya kan, tidak bisa ikut pemilu, nantinya Partai Demokrat hilang. Ya. Kami akan fight sampai titik darah penghabisan, karena partai ini punya kami, bukan punya orang Cikias, bukan partai dinasti. Kami akan fight dengan semata kekuatan sampai titik darah penghabisan, baru kami lepas gitu ya. Baik. Jadi kalau dibilang bahwa apa bisa rukun lagi ya, saya pikir ya tidak, ya sorry gitu. Terus Pak dibilangin mau jadi presiden lagi, ya enggak aja. Kerjaan gua stumpuk begini, ngurusi yang enggak aja. Janganlah apa itu membuat sesuatu. Itu prosesnya kayaknya ini apa ya, kayak dagelan aja gitu, kayak lucu-lucuan. Saya kira itu sebuah fenomena dan sebuah keniscayaan. Ya, ya. Itu keniscayaan, dan kami sekarang ini boleh disiarkan bahwa Muldoko akan kami calonkan sebagai calon presiden 2024. Ya, ya. Itu perjuangan kami nantinya. Ya. Tidaklah elok atau percuma lah kita bicara banyak sampai sudah menang, tapi kalau melihat format yang sekarang dibanding, saya pikir Muldoko punya peluang yang besar gitu. Dia jenderal bintang 4 dan negara ini harus masih memerlukan seorang pemimpin yang punya ketegasan sebagai seorang komandan gitu ya. Muldoko punya itu. Ya, kalau AHY saya pikir jangan dulu ya. Mendingan AHY calon gubernur lagi dulu ada dia. Karena 2017 AHY kecewa. Gugur di putaran pertama. Jadi sebaiknya ya jangan berpikirlah untuk calon presiden lah terlalu, dia masih muda, ya masih ada peluang untuk calon presiden pada berikutnya. Jangan mengikuti ambisi orang-orang sekitar untuk kekuasaan, seolah-olah haus kekuasaan. Masih ada panjang waktu AHY untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini kalau dia legowo dan dia mengerti dan mengetahui siapa diri dia mau calon presiden. Jadi kan orang masih berpikir kapasitas, capability dari orang ini mampu mendulang suara atau tidak. Jangan bicara anak muda saja. Kick off awal tahun 2021 untuk semakin menggerakkan mesin partai, membantu masyarakat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada sebuah prahara yang menurut saya juga menghadirkan banyak sekali pelajaran dan hikmahnya. Bagi saya itu ujian yang insya Allah naik kelas. Jadi ada ancaman serius, nyata, ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional. Dan kami tentunya tidak hanya marah, tapi juga menunjukkan perlawanan karena kami ingin mempertahankan hak dan kedaulatan kami, termasuk eksistensi Partai Demokrat, sekaligus menyelamatkan demokrasi. Nah, akhirnya 2-3 bulan itu, bisa dikatakan Januari, Februari, Maret itu benar-benar kami itu pagi, siang, malam melakukan konsolidasi internal partai. Nah, ujian kemarin itu menunjukkan bahwa alhamdulillah sekali, Mas Angga, secara umum, keluarga besar, kader-kader utama, para pemimpin di tingkat pusat, daerah maupun cabang, dan juga di akar rumput itu memiliki kesetiaan dan loyalitas terhadap partai dan pemimpinnya. Saya mensyukuri itu dan saya anggap sangat penting. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, mengapa kita kemarin bisa selamat dan akhirnya dianggap memenangkan pertempuran itu kemarin. Secara sah loh Mas. Secara sah begitu ya, baik secara politik maupun secara hukum.
Karena 3 faktor. Yang pertama kita cepat. Jadi faktor kecepatan itu penting. Ada yang menghadapi situasi serupa tapi tidak cepat bergerak, tidak cepat melakukan deteksi dini, tidak cepat mengambil keputusan, lewat juga. Yang kedua, keberanian. Kita berani untuk menyampaikannya kepada publik, kita bongkar ini kepada rakyat, dan akhirnya sejak saat itu juga masyarakat paham apa yang terjadi dan segera memberikan simpatinya, dukungannya kepada kita, karena mereka tahu ini sesuatu yang kelewatan lah begitu. Dan yang ketiga, kekompakan, soliditas tadi. Kalau soliditas tidak lepas dari kata-kata loyalitas. 2 kata yang satu paket, satu tarikan nafas. Nggak mungkin solid kalau nggak loyal. Nggak penting loyal kalau nggak solid. Artinya ini harus jadi satu. Harus barengan lah tuh ya. Barengan, itulah tugas dari pemimpin, tugas kita semua agar meyakinkan organisasi kita solid, kader-kadernya loyal dan militan, begitu. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Fadli Harahap menduga Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat tidak akan bisa mengikuti pemilu 2024 mendatang jika konflik tak segera selesai sebelum tahapan pemilu dimulai. Saya melihat sinyal kubu KLB akan mendapat legalitas semakin nyata. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan besar konflik berlanjut ke pengadilan, dan ini membutuhkan waktu yang panjang, ujarnya. Analis politik UIN Jakarta itu berpendapat jika konflik Partai Demokrat tidak selesai hingga tahapan pemilu 2024 dimulai, maka konsekuensinya adalah Partai Demokrat tidak bisa ikut pemilu dan Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadang bakal nyapres dipastikan tidak akan ikut berlaga. Konsekuensi adalah Demokrat tidak ikut pemilu karena masih berkonflik dan Agus Harimurti Yudhoyono otomatis gagal mencalonkan diri, tandasnya. Akan berbeda jika salah satu kubu keluar dari konflik dan memilih membuat Partai Demokrat yang baru dengan kepengurusan sah. Fadli menambahkan, dualisme kepengurusan partai yang tak kunjung selesai akan mempengaruhi penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi kepengurusan partai yang sah. Masih ada peluang Demokrat ikut bertarung di pemilu 2024 jika tidak ada lagi kubu-kubuan, dan tentu saja hanya bisa terjadi dengan kompromi atau berpisah, pungkasnya. Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rangkas Bitung, Haris Hijrah Wicaksana mengatakan, jika konflik internal di Partai Demokrat saat ini bisa menyebabkan Partai Demokrat tak bisa ikut pemilu 2024. Sebab Demokrat bisa-bisa jadi partai kecil. Jika konflik itu tidak ada titik temu tentu dapat merugikan Partai Demokrat sendiri, kata Haris Hijrah Wicaksana yang juga Ketua STISIP Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Apabila hasil KLB itu ditolak oleh Kemenkumham, maka mereka ada 2 pilihan antara bergabung dengan partai lain atau mendirikan partai sendiri. Selama proses hukum itu, diperkirakan memakan waktu 2-3 tahun dan Partai Demokrat bisa saja tamat untuk menjadi peserta pemilu 2024. Sebab mereka para kader partai tentu membutuhkan tanda tangan Ketua Umum untuk mengajukan calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Saya kira bila partai itu belum memiliki legalitas hukum yang kuat akibat adanya konflik tentu KPU akan menolaknya, katanya menjelaskan. Menurut dia, Agus Harimurti Yudhoyono yang diwariskan oleh orang tuanya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua partai dalam menghadapi konflik itu sebagai ujian kepemimpinannya. Dalam ujian itu ternyata Agus Harimurti Yudhoyono bisa menghadapi badai ini, maka diyakini sesungguhnya pemimpin partai. Persoalan konflik di Partai Demokrat tentu berbeda dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Partai Golkar sudah biasa konflik masalah pemilihan ketua umum, namun bisa diselesaikan melalui KLB. Juga PKB juga mengalami hal yang sama, sebelum kepemimpinan dipegang oleh Muhaimin Iskandar. Persengketaan Partai Demokrat itu bagaikan militer, itu secara hierarki patuh dan hormat sangat tinggi terhadap senioritas, terlebih hasil KLB seorang mantan Panglima TNI. Dengan demikian, kata dia, Agus Harimurti Yudhoyono harus bersikap cerdik dan pandai untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak berlangsung lama. Ia menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono hendaknya dapat menunjukkan sikap sebagai politisi, dengan membangun komunikasi politik dan menggandeng hasil KLB itu, karena di antaranya terdapat pendiri partai, seperti Joni Allen Marbun dan Marzuki Ali.
Kita yakin jika Agus Harimurti Yudhoyono itu duduk bersama dan membangun rekonsiliasi politik dengan kubu KLB dipastikan konflik akan berakhir, katanya menjelaskan.